Pernah sebut NKRI bubar di 2030. Prabowo jadi bulan-bulanan warganet, Jokowi tolak pemimpin yang pengkhianat. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja. Nggak bisa kita bermalas-malasan dan jadi negara kuat, nggak ada. Ada banyak anggapan yang bahwa menilai novel itu fiksi, Pak, soal 2030. Anda begini ya, jadi di luar negeri itu ada yang namanya skenario writing, ya. Memang bentuknya mungkin novel, tapi yang nulis itu adalah ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka baca belum? Karena sekarang masih ada tulisan seperti itu, bahwa Indonesia ini oleh sementara ahli dianggap tahun 2030 sudah nggak ada lagi. Ini untuk kita waspada, jangan kita anggap enteng. Ya, jadi kita nih jangan terlalu lugu gitu loh. Ya, bahwa banyak iri sama kita, banyak tidak punya sumber alam. Jadi mereka inginnya menjadi kaya dari kita disuruh miskin terus. Jadi ini fenomena ya, kalau nggak percaya sama saya atau nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Kewajiban saya sebagai anak bangsa, saya harus bicara kalau melihat suatu bahaya, ya. Kita memandang ke depan itu harus memandang dengan rasa optimisme. Kita memandang ke depan itu juga memberikan sebuah harapan yang lebih baik kepada anak-anak muda kita, kepada rakyat kita. Sesulit apapun tantangan yang ada, sesulit apapun hambatan yang ada, harus memberi rasa optimisme, rasa harapan ke depan lebih baik. Jargon-jargon besar menebar ketakutan akan bubar, negara bergantung, menurut saya sudah tidak laku lagi ya. Masyarakat lebih mulai mengarah kepada isu-isu mikro, isu kenaikan harga bahan pokok, isu terkait dengan infrastruktur apakah efektif atau tidak, terkait dengan pemberontakan kebutuhan dasar. Jadi menurut saya ini juru bisiknya masih menggunakan cara-cara lama, salah strategi yang membuat Prabowo kita lihat bahkan kan muncul saja jarang. Sekalinya muncul hanya menggunakan propaganda dengan isu menakutkan seperti itu. Kalau hanya bermain pada level itu, menurut saya apa beda dengan Amin? Kita memiliki peluang di tahun 2040-2045 negara kita ini akan menjadi negara 5 besar ekonomi terkuat di dunia, nomor 4 kita nanti, insya Allah. Di tahun 2030 kurang lebih kita akan menjadi 7-10 besar ekonomi terkuat di dunia. Ini harus menimbulkan optimisme kita. Sekarang kita masuk ke 16 besar ekonomi terkuat di dunia. Patut kita syukuri bahwa masih ada masalah, bahwa masih ada problem-problem. Ya, ini tugas kita bersama untuk menyelesaikan. Prabowo membuat heboh dunia politik se-Indonesia dengan menyebut bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dengan menggebu-gebu pada saat pidato dalam acara bersama Gerindra. Para politikus menilai langkah Prabowo dalam menyebut Indonesia akan bubar pada tahun 2024 disebut sebagai sebuah kesalahan besar karena akan mengurangi elektabilitasnya di pemilu.
Publik yang mendengar pernyataan Prabowo tersebut menyebut bahwa Prabowo sebagai seorang pemimpin yang lemah dan juga takut. Publik ingin memimpin mereka nantinya akan pemimpin yang sungguh-sungguh memperjuangkan negara Indonesia ini dengan segenap jiwa dan raganya. Pidato Prabowo yang menyebut bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 juga banyak menuai kecaman dari para warganet. Lebih dari 90% tidak mendukung dan tidak setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto. Bahkan Jokowi pun sempat memprotes pernyataan Prabowo Subianto tersebut dengan menyebut bahwa seorang pemimpin bangsa tidak boleh memiliki sifat pesimis, tetapi harus memiliki sifat optimis dalam memperjuangkan negaranya. Jokowi juga menyebut bahwa 2030 Indonesia tidak akan pernah bubar. Karena Indonesia adalah negara yang solid meskipun terdiri dari banyak suku dan golongan yang berbeda-beda. Jokowi yakin asing tidak akan pernah bisa menebus pertahanan Indonesia meskipun mereka memiliki teknologi yang lebih canggih. Dan mutakhir karena Indonesia melawan penjajah bukan menggunakan senjata modern tetapi dengan menggunakan persatuan dan keberanian serta rasa cinta tanah air. Pernyataan Jokowi yang memprotes Prabowo menuai banyak pujian karena dianggap sebagai presiden yang mau berjuang bagi bangsa dan negaranya. Pengabdian Jokowi bagi Indonesia memang tidak sembarangan dari Sabang hingga Merauke. Semua rakyat merasakan perubahan dari pembangunan infrastruktur yang terus berjalan hingga saat ini. Bahkan warga Dayak yang dulu kurang mendapatkan perhatian, kini oleh Jokowi mereka dirangkul dan dilibatkan dalam pembangunan. Ini adalah bukti kemajuan perubahan yang luar biasa. Tipe pemerintahan saat Indonesia dipegang oleh Jokowi. Setelah mendapatkan kecaman dari publik dan juga Jokowi, akhirnya Prabowo pun menarik ucapannya mengenai NKRI akan bubar di 2030. Pengamat politik juga banyak yang menilai bahwa Prabowo sudah salah langkah dalam berkampanye dengan menyebut bahwa 2030 akan bubar Indonesia. Justru Prabowo sedang menebar ketakutan dan bukan menebar simpati. Elektabilitas Prabowo diperkirakan akan anjlok karena pernyataan ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah ini.